Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Saudara, para mahasiswa sekalian yang berbahagia, puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kuliah perdana ya, pertemuan kita pertama kali. Mohon izin yang seharusnya jadwalnya jam 18.30, jadwal saya buat jam 19.30 karena satu hal yang memang harus saya lakukan. Atas keikhlasannya saudara sekalian yang bisa hadir pada kesempatan kebetulan kali ini, saya doakan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, mungkin saudara sudah kenal dengan saya ya, di Kulon sudah saya sampaikan, baik itu nomor WA-nya ada di grup chatnya, Google Chat-nya, silakan saudara masuk ke sana. Kemudian ada emailnya juga terkait nanti hal-hal yang ada tugas dan sebagainya. Misalkan harus dikirim ke email, maka saudara sudah harus tahu terhadap email yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah sedikit banyak menyampaikan perkenalan di kuliah online kita. Jadi saya harap saudara sekalian semua sudah partisipasi aktif di kuliah online pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama mengawali dengan berdoa kepada Allah SWT. Semoga perkuliahan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan saya doakan semoga lulus semuanya pada mata kuliah kali ini. Amin. Berdoa dengan membaca Quran mulai Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya akan sampaikan bagaimana ya tentang perkuliahan kita. Ada kontrak perkuliahan yang saya yakin sudah baca ya di dalam kontrak perkuliahan tersebut. Nah, ini saya share. Pokoknya terkait tentang apa-apa tentang perkuliahan kita, saudara harus bertanya. Bertanya kepada siapa? Terutama dengan dosen kita sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada Fakultas Teknik Informatika Universitas Nusantara. Nah, ini sasaran mutu pembelajaran. Sepertinya jumlah perkuliahan kita ada 16 kali pertemuan ya. Ada UTS dan juga ada UAS juga. UTS itu pada pertemuan ke-8 dan ada UAS pada pertemuan yang ke-16 sepertinya. Terus kemudian nanti juga ada jumlah mahasiswa yang mengumpulkan tugas minimal 2 kali, diantaranya tugas itu nanti ada tugas TB ya, TB1 dan TB2. Biasanya tugas itu akan saya selipkan di kuliah online, misalkan tugas TB1 membuat tentang makalah tentang Islam di Indonesia, misalkan begitu. Nanti dikumpulkan di link Google Drive. Terus kemudian jumlah kehadiran saudara diharapkan saudara bisa hadir 100% dalam perkuliahan dan minimal ada tercapai 80%.
Oke, kita lanjutkan. Diharapkan pula nilai rata-rata kelas minimal B tercapai 80%. Kemudian ada tugas ya, di dalam tugas perguruan kita ada tugas TB1 dan TB2. Biasanya TB1 itu tugas itu diberikan kepada saudara pada perkuliahan di antara pertemuan 1, 2, terus kemudian dikumpulkan pada pertemuan sebelum UAS. Kemudian ada TB2, biasanya perkuliahan tugas itu dilakukan setelah UAS sendiri. Ini ada bagaimana prosedur penilaian lebih atau sama 80-100. Ada huruf A yang berarti angkanya 4, insya Allah lulus. Ada 775 kurang 80, amin, 3,75. Nah, ini beberapa poin nilai-nilai yang akan kita berikan kepada saudara. Nah, dalam menentukan nilai akhir, ini ada kehadiran, ada 10% kehadiran. Ini saya dapatkan dari kampus kita ya. Jadi kehadiran 10%, diambil 10%, tugas besar 20%. Nah, ini forum kuisnya yang banyak ya, 30%. Forum dan kuisnya di mana? Jadi nanti pada pertemuan ketiga, 4, 5 sepertinya ada forum dan kuis yang harus saudara kerjakan. Nah, itu kalau kuisnya otomatis ada nilainya. Kalau forum nanti Bapak rekap, Bapak tanggapi, dan kemudian nanti ada nilai poinnya. Usahakan menanggapi sebuah forum, yaitu berdasarkan dengan analisa saudara, dan referensinya mungkin ada ahli atau buku atau jurnal, bisa dipakai untuk dasar atas argumentasi kita. Usahakan argumentasinya ya setidaknya berapa baris ya, 10 baris atau 1 halaman boleh. Insya Allah semakin banyak argumentasi saudara akan mempengaruhi nilai forum itu sendiri. Kemudian ada UTS 20%, ada UAS 20% juga. Oke, ini peraturan kelas kita. Ini kalau kita tatap muka terlambat ada 15 menit, sama juga ya di kuliah Zoom ini juga sama. Diharapkan saudara hadir lebih awal. Oke. Karena kelasnya online. Nah, ini dosen pengajarnya saya. Oke. Ini gambaran secara global tentang perkuliahan kita, kontak kerja perkuliahan kita. Saya berikan kesempatan, mungkin saudara ingin menanggapi terkait tentang kontrak perkuliahan tadi. Silakan. Ada yang mau menanggapi tentang kontrak perkuliahan tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Paham? Sudah cukup, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi kita. Materi kita tentang pembahasan apa? Mohon izin, siapa yang sudah pernah baca? Materi kita tentang apa? Pendidikan agama di perkuliahan umum ya. Ada yang sudah baca? Di kuliah online sudah saya sampaikan ya. Mungkin bisa dibaca lagi. Oke, saya akan coba menyampaikan modulnya. Oh, ini. Saya menyampaikan RPS-nya dulu. Materi kita apa saja ya yang harus kita pelajari. Ini RPS-nya. Nah, saudara juga bisa lihat tuh RPS yang ada di kulon itu, bisa saudara baca-baca gitu ya. Oke nih. Kelihatan apa tidak? Mohon izin. Kelihatan, Pak. Iya, nomor 1 pembahasannya tentang apa? Hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Ini ya, malam hari ini kita bahas. Kemudian besok beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Pada pertemuan kedua, kemudian pada pertemuan ketiga memaknai kembali iman, Islam, dan ihsan dalam perspektif cinta. Kemudian yang keempat, menggapai ketenangan jiwa
dan kebahagiaan melalui bertasawuf. Materi kelima, Muslim dan Al-Quran, interaksi ideal seorang Muslim bersama kitab sucinya. Kemudian pada pertemuan 6, fungsi dan peran masjid dalam pengembangan Islam. Ada materi ketujuh, pentingnya berorganisasi beragama. Setelah ini sepertinya UAS ya. Kemudian materi ke-8, membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Ke-9, ada sistem ekonomi Islam. Ke-10, menegaskan identitas sebagai Muslim di era global. Ke-11, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek dan perspektif Islam. Materi ke-12, pendidikan anti korupsi sebagai implementasi konsep iman. Materi ke-13, emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Dan kemudian ada materi ke-14, membangun keluarga harmonis melalui pernikahan. Tadi kalau pertemuan ke-16 berarti ada UTS dan UAS, maka akan menjadi 16. Ini beberapa materi yang bisa kita pelajari pada pertemuan di perkuliahan semester ini. Ya, oke, saudara sekalian. Terus nanti mohon izin pada perkuliahan kita nanti dibentuk juga ketua kelas. Sudah ada ketua kelasnya belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Mas siapa? Mas Haikal? Iya, Pak. Oke, siap. Jadi untuk kelas agama, Mas Haikal nanti komunikasi ya dengan Bapak, dicatat nomor WA-nya. Boleh jadi nanti terkait apa tugas besar 1, tugas besar 2, terkait tentang materi forum, kuis gitu ya. Forum dan kuis nanti sesuai dengan tema judul kita gitu yang kita bahas. Makasih ya Mas Haikal sebagai ketua kelas. Kita lanjutkan materi kita tentang modul yang saudara sepertinya juga sudah membaca ya modul ini. Absensi nanti akan saya absen pada setidaknya pada akhir perkuliahan ya. Jadi mohon untuk aktif pada perkuliahan ini. Oke, saudara sekalian, kita lihat di slide tentang hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Nah, ini adalah modul 1 ya. Di dalam hal ini tujuan materi ini dibahas mahasiswa mampu dan memahami tentang konsep Islam. Pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang bertujuan mewujudkan akhlak atau budi pekerti yang luhur. Di samping itu, Islam tidak hanya mementingkan memperoleh ilmu yang dipelajari saja, aspek kognitif, melainkan juga ada aspek-aspek lain yang harus dimiliki oleh para mahasiswa. Ada psikomotorik, yang artinya keterampilan, ada afektif, yang artinya sikap. Serta harus dilandasi dengan nilai-nilai agama, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian, Islam tidak hanya mementingkan masalah fikir, tapi Islam lebih mementingkan juga masalah zikir. Eksistensi pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, di samping merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa, juga sangat berarti untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan seperti yang digariskan oleh sistem pendidikan nasional, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur. Nah, ini ya. Oke. Pada bab pendahuluan, sebelumnya gini, para mahasiswa sekalian, ada beberapa kasus yang terjadi di perkuliahan pada semester lalu. Ada mahasiswa yang meminta nilai bagus misalkan. Maka sebelum nanti kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, saya sampaikan kepada saudara bahwa perkuliahan ini bukan saja terletak pada kehadiran, tetapi juga ada terintegrasinya antara absensi, antara tugas, ya kan, tugas besar, tugas 1, 2, kemudian antara UTS sendiri, antara UAS itu sendiri.
Dan juga yang sangat dominan tadi kalau mungkin saudara lihat presentasi untuk Wisdom Forum itu 30%. Jadi Wisdom Forum yang tiap hari saudara kerjakan itu nanti akan mempunyai poin lebih tinggi dibanding dengan aktivitas perkuliahan yang lain. Jadi itu ya, jangan sampai kemudian saya kan absennya baik Pak, terpenuhi, tapi kenapa kok nilai kuis dan forumnya kecil? Ada juga boleh jadi kuis dilakukan hanya sebatas dijawab tanpa ada analisa yang lebih dalam, sehingga bisa jadi nilainya kecil. Jadi mohon izin pada para mahasiswa diperhatikan ya kuis dan forumnya, kerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai 100, supaya nanti pada akumulasi nilai itu saudara bisa mendapatkan tadi di atas 80. Berarti saudara sudah bisa menghitung nilai-nilai angka saudara untuk mendapatkan nilai A itu sendiri. Kalau kemudian berharap nilai A sementara kuis dan forumnya jarang dikerjakan atau dikerjakan asal-asalan, ya boleh jadi. Maka saya berharap kepada saudara kuis forum itu diperhatikan. Kuis dan forum itu insya Allah sesuai dengan tema yang ada. Oke, saudara sekalian, masuk ke dalam pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kemudian kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Rumusan ini masih bersifat abstrak dan kalau dikembangkan lagi akan membutuhkan uraian yang sangat panjang, mengingat untuk mewujudkan tujuan yang luhur tersebut diperlukan suatu proses dan upaya-upaya yang kondusif. Dua tujuan di antara tujuan-tujuan yang tercantum dalam rumusan di atas adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia yang berbudi pekerti luhur. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak manusia, dalam hal ini mahasiswa yang apa? Manusia yang bertakwa kepada Tuhan dan dapat berbudi pekerti yang luhur dalam arti bermoral baik, berakhlak yang karimah, baik berbudi pekerti yang luhur dalam arti bermoral baik dan berakhlak karimah. Untuk dua tujuan ini nampaknya pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, persoalan yang muncul adalah bagaimana mengupayakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dapat berimplikasi terwujudnya insan-insan seperti di atas ini. Tadi apa? Mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu mahasiswa yang berbudi pekerti luhur. Adalah masalah besar dan tidak gampang untuk merealisasikannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan berbagai alternatif upaya, dan tulisan ini hanya merupakan sumbangan kecil. Oke. Bicara tentang konsep pendidikan menurut Islam. Islam merupakan suatu agama yang ajarannya bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dalam bukunya, Islam ditinjau dari berbagai aspek. Harun Nasution menguraikan dengan panjang lebar berbagai segi dan ilmu yang menjadi cakupan dalam pembahasan Islam. Berbagai aspek atau segi ini terambil dari konsep-konsep yang ada di dalam dua sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kedua sumber pokok ini, para pemikir Islam berhasil mengambil berbagai ajaran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep yang terpenting dalam Islam adalah tauhid, yaitu ajaran yang menjadi dasar dari segala dasar dalam Islam, yakni pengakuan tentang adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep-konsep lain yang terkandung dalam Islam adalah konsep hukum, konsep moral, konsep politik, konsep sejarah, konsep falsafat, dan lain sebagainya.
Atas dasar hal ini, Islam berlainan dengan apa yang diketahui umum, bukan hanya mempunyai dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Hanya aspek-aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagian saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek-aspek yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Departemen Agama yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Hingga saat ini berhasil menetapkan berbagai buku dasar atau buku paket dalam bidang Islam untuk disiplin ilmu. Di antara buku tersebut adalah 101 hukum, sejarah, sosiologi, antropologi, ilmu pengetahuan. Atas dasar hal di atas, dalam Islam berlainan dengan apa yang diketahui umum, bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Tadi sudah kita bahas ya. Berkaitan dengan pendidikan atau dengan kata lain konsep pendidikan menurut Islam, Muhammad Atiyah Al-Abrasi, pakar pendidikan dari Mesir, mengatakan bahwa inti atau jiwa pendidikan Islam adalah budi pekerti. Jadi pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, jadi bagaimana ketika para mahasiswa ini mempunyai budi pekerti yang luhur, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, punya nilai mata kuliah 4 semua misalkan, tapi ketika kita tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti, apa makna dari nilai-nilai yang ada? Maka bagaimana saudara dan kita semuanya untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Ini juga selaras dengan tugas Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri. Saudara sekalian yang berbahagia, jadi bagaimana sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Abrasi di atas, Harun Nasution pada tahun 1995 menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep Islam tidak hanya mengisi anak didik dengan ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya, tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya. Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani yang kita yakni bersama. Jadi konsep pendidikan seperti ini menghendaki bukan hanya mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan nasional, tapi juga pengintegrasian ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan. Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, akan tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu amaliyah. Ilmu yang amaliyah artinya seorang yang memperoleh suatu ilmu akan dianggap berarti apabila ia mengamalkannya. Jadi bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu kemudian kita amalkan. Dalam pepatah menggambarkan bahwa suatu ilmu yang diperoleh seorang tidak banyak memberikan manfaat apabila tidak diamalkan. Dalam syair Arab kan ilmu yang tidak diamalkan bagaikan sebuah pohon yang tidak ada buahnya ya. Manusia seluruhnya akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan hancur kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang yang beramal akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas dan jujur. Jadi ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan. Amal akan berguna apabila diamalkan dengan keikhlasan dan kejujuran. Dengan pernyataan tersebut, Al-Ghazali menghendaki supaya setiap muslim mau belajar, kemudian beramal dan bekerja dengan ilmunya, dan selanjutnya ikhlas dan jujur pula dalam perbuatannya. Halo, saudara masih di ruang Zoom? Jangan tidur ya. Masih, Pak. Ya, kalau ada apa-apa boleh ditanyakan ya, misalkan mau tanya sesuatu gitu ya. Jangan diam saja, kita interaktif bersama. Dalam hal ini kita belajar bersama. Lebih dari itu, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah apabila tidak dilandasi oleh iman yang benar kepada Allah atau tauhid. Karena menurut konsep Islam, semua ilmu dan amal
harus selalu dilandasi oleh iman atau tauhid terhadap Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah akan memberikan penghargaan dan akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan yang dilandasi dengan keimanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi, saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita mempunyai ilmu dan ilmu itu kita amankan berdasarkan keimanan yang kita miliki, insya Allah akan dinaikkan derajat kita. Jadi kalau kita kerja dengan ilmu yang kita miliki, dengan iman yang ada terpatri di dalam diri kita, maka wajarlah kemudian orang itu mendapatkan derajat tinggi. Misalkan menjadi manajer karena ilmunya, menjadi asisten dosen, atau menjadi dosen, atau menjadi apa karena ilmunya. Ini jelas karena Allah SWT telah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi dibanding mereka yang tidak berilmu. Sementara itu Al-Faruqi, seorang tokoh pencetus gagasan Islamisasi ilmu, mengatakan dalam salah satu bukunya Tauhid bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah Tauhid atau pengesaan Tuhan, pengesaan kepada Tuhan. Tindakan yang menegaskan Allah sebagai yang esa, pencipta yang mutlak dan transenden, dan penguasa segala apa yang ada bagi kaum muslimin tidak bisa dilakukan lagi. Bahwa Islam, kebudayaan Islam dan peradaban Islam memiliki esensi pengetahuan, yaitu tauhid. Dengan demikian, ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan di dalam mengelola pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian pengamalan ilmu itu sendiri, dan tauhid yang menjadi dasar utamanya. Ilmu, kemudian diamalkan, dan tauhid. Nah, kalau ketiga komponen ini tidak dipahami dan tidak diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, tujuan diberikannya pendidikan Islam itu menurut konsorsium ilmu agama Dikdikbud adalah membantu terbinanya sarjana sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaat ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Kalau tujuan pendidikan agama itu dirumuskan untuk pendidikan agama Islam, maka tujuan PAI adalah membantu terbinanya sarjana muslim. Yang pertama, mantap iman atau keyakinannya. Jadi bagaimana mantap keimanan kita ya? Keyakinan kepada Allah, agama Islam yang dipeluknya, pemahaman dan pengertiannya tentang asas nilai dan norma agama Islam untuk disiplin ilmunya meningkat, bersikap toleran. Nah, ini toleran dalam kehidupan sosial. Melihat rumusan di atas, pendidikan agama Islam punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Jadi saudara sekalian, salah satu tujuan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum ini adalah bagaimana membantu terbinanya sarjana yang beragama, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas. Oke, ini sarjana itu ya seperti itu ya. Kemudian selain itu juga dijelaskan bagaimana tentang pemahaman dan pengertian tentang asas nilai dan norma agama, bersikap toleran. Ya, oke. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah materi pendidikan agama Islam. Idealnya materi perkuliahan pendidikan agama Islam diberikan di perguruan tinggi umum itu aspek rasionalnya dan terkait erat relevansinya dengan kebutuhan pembangunan nasional. Ya, tadi ada materi-materi di RPS kita ya yang sudah saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan.
Ada masalah-masalah terkait juga selain materi, juga pengajarnya, dosennya itu sendiri. Secara umum pendidikan bergerak menuju pada dua sasaran yang sama meskipun dapat dibedakan. Satu, bermaksud melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan berkepribadian. Yang kedua, dengan kecerdasannya itu dapat mengantarkan dirinya menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan real dalam masyarakat. Jadi pendidikan berperan sebagai transfer of knowledge. Adapun tujuan pendidikan Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang tahun pasal 4 seperti yang sudah dikemukakan di atas dalam rumusan sistem pendidikan nasional. Terdapat istilah yang sangat erat hubungannya dengan agama, yaitu iman dan takwa. Dengan demikian untuk tumbuhnya manusia yang beriman dan bertakwa sebagaimana merupakan partisipasi di pendidikan agama Islam. Untuk menuju ke arah pendidikan haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan output sebagai yang diharapkan, yang intinya adalah manusia yang cerdas pikir, cerdas zikir, terampil kerja dan cerdas hati, juga manusia yang siap pakai. Ya, jadi otaknya cerdas, hatinya juga cerdas. Cerdas pikir, bagaimana memaksimalkan hidayah akal kita dengan sebaik-baiknya, tetapi juga cerdas zikir, bagaimana mengoptimalkan fungsi hati kita. Gitu. Sikap toleran itu kan muncul juga dari bagaimana kecerdasan zikir kita. Jangan sampai kita memahami, muncul pemahaman-pemahaman yang radikal, intoleran, menganggap orang yang berbeda keyakinan dia kafir, kemudian pemahaman yang radikal, mereka boleh dibunuh dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Maka di sini saudara sekalian, para mahasiswa, bagaimana saudara cerdas pikirnya, juga cerdas zikirnya. Akal yang Allah berikan kepada kita, hidayah akal dan juga hidayah hati untuk bisa memahami. Jangan sampai orang yang cerdas akalnya saja sehingga tidak cerdas zikir, pikir hatinya, atau sebaliknya juga. Oke, kita lanjutkan. Lanjut materi. Pendidikan kita tentunya ada visi misi ya. Dari visi sosial, pendidikan merupakan proses sosialisasi, yakni memasyarakatkan nilai-nilai dan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. Menurut Emile Durkheim, sosiolog Perancis, dalam bukunya, bahwa pendidikan sebagai produk masyarakat menetapkan bahwa masyarakat itu sendiri. Artinya mampu hidup konsisten mengatasi ancaman dan tantangan masa depan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, didiklah anak-anakmu, sebenarnya mereka diciptakan untuk zamannya dan bukan untuk zamanmu. Nah ini ya, bagaimana ketika saudara nanti punya anak-anak, gitu, keluarga yang sudah berkeluarga ya, maka berikan pendidikan kepada anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Bagaimana zamannya? Kalau sekarang zamannya generasi apa ya sekarang? Gadget. Nah makanya atau generasi milenial misalkan. Maka bagaimana pada masa sekarang ini kira-kira pendidikan apa yang diberikan kepada orang tua kepada anak-anaknya, sehingga benar seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya, bukan seperti zaman kita, karena beda. Pada zaman saya gadget belum ada. Mungkin dulu membuat tugas skripsi masih menggunakan teks manual, sekarang sudah canggih. Nah, bahkan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk suara, untuk mengetik itu sudah banyak kita temukan, AI ya namanya. Maka di situ ya anak-anak kita harus tahu tentang terhadap hal ini. Kalau tidak salah sekarang ini juga ada mata pelajaran anak-anak kita di sekolah dasar itu ada tentang materi hal ini, bagaimana mengenal AI dan sebagainya, itu ada sepertinya. Sepertinya itu tadi, mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Menurut M. Saifuddin menyarankan bahwa kajian terhadap masalah tersebut diharapkan sedini mungkin dapat menyelamatkan sistem pendidikan
yang hanya mengacu pada penguasaan iptek semata. Tidak hanya mengacu pada iptek semata, menuju arah perjalanan dinamika sosial dan lingkungan serta kebutuhan masa depan, yakni pendidikan yang mengacu akan terwujudnya dialektika horizontal hablum minan nas dan juga hablum minal alam, ketundukan vertikal hablum minallah, manusia, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan juga dengan Tuhannya, Allah SWT. Sudah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan bahwa pada tulisan ini ada penutup ya. Di akhir tulisan ini perlu ditegaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan di Indonesia sebagaimana dirumuskan oleh sistem pendidikan nasional itu sangat luhur. Untuk mewujudkan bukan hal yang mudah, harus ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan masalah ini, khususnya bagi pengelola Universitas Dian Nusantara tentunya. Jadi bekerja sama dengan kampus-kampus yang lain. Sepengetahuan Bapak, kemarin juga ada kerjasama Undira dengan dosen-dosen di Universitas PTIQ ya. Itu pernah terjadi. Ini juga terkait bagaimana dosen-dosen itu mempunyai kemampuan intelektual dan juga pengetahuan religiusnya, agamanya, dan sebagainya. Ini bagian dari ingin mewujudkan bagaimana sumber daya manusianya, dosen-dosen yang berkualitas, terutama tentu adalah dosen-dosen pendidikan agama Islam itu sendiri. Oke, saudara, sudah saya sampaikan materinya. Saya berikan kesempatan, mungkin saudara ada yang ingin bertanya, menanggapi terhadap hal ini. Monggo, silakan. Mas Ketua Kelas, masih ada di ruang kita? Masih, Pak. Oke. Mahasiswa di kelas kita ada berapa, Mas? 38. 8, oke. Hadir semuanya, di sini ada 39, alhamdulillah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin kenalan dengan saudara. Nanti mohon izin, saya absen dan sekalian saya kenalan. Diizinkan? Saya absen dulu ya. Absen. Mohon untuk menyampaikan Sefira Kurniawati. Hadir, Pak. Ya, Sefira tinggal di mana? Aku tinggal di daerah Kamal Kalideres. Oke, semester berapa sekarang? Semester 3. Ya, semangat ya Sefira sampai lulus. Oke. Terima Kemudian iya, Nida Nafisah. Hadir, Pak. Iya, Nida tinggal di mana, Nida? Saya tinggal di Grogol, Pak. Oke, sama semester 3. Iya, sama, Pak. Aktivitas sehari-hari, kerja atau gimana? Iya, kerja, Pak. Nida, kerja? Oke, semangat ya. Rangga Hadir, Pak. Hairudanu. Ya, Mas Rangga tinggal di mana, Mas? Tinggal di Grogol, Pak. Grogol ya. Tetanggaan dong dengan Nida. Enggak kenal? Sama-sama Grogolnya. Oke. Kenal. Ya, semangat. Lisa Novia. Lisa. Halo, Pak. Iya, Lisa tinggal di mana? Di Poris, Pak. Poris yang Tangerang ya? Iya, Pak. Dulu SMA-nya di mana? SMK di Kalideres. Oh, Kalideres. Poris itu dekat dengan
Rumah Bapak. Bapak di Pinang. Bapak di Pinang. Kenal Pinang? Kenal Pinang? Enggak. Oh enggak ya, oke. Oh, enggak ya, oke. Ana Marianti? Hadir, Pak. Ya, Ana tinggal di mana? Di Grogol, Pak. Siap. Nia Ayu Safitri? Hadir, Pak. Ya, Nia di mana? Di Tinggalnya? Cengkareng, Pak. Siap. Lanjutnya, Khairatun apa nih? Khairatun Insan apa? Ihsan, ya. Hadir, Ihsan. Pak. Khairatun dari tinggal di mana? Di Petukangan. Oh, di Larangan ya, Petukangan ya, Khairatun. Iya, dulu SMA-nya di mana? SMK 45, Pak. Jakarta ya? Jakarta. Oke, semangat. Oke. Diva Isah Nabilah? Hadir, Pak. Diva tinggal di mana? Di Kebayoran Lama, Pak. Oke, semangat. Sabikah Fitriani? Hadir, Pak. Sabikah tinggal di mana? Di Kebonjeruk. Oke. Putri Nadriah? Hadir, Pak. Iya. Putri tinggal di mana? Di Penjaringan, Jakarta Utara. Oke, lanjut. Karisma Triatmanjani? Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana Karisma? Di Kalideres, Jakarta Barat, Pak. Oke, Cindy Antika? Hadir, Pak. Ya, Cindy tinggal di mana? Di Cengkareng, Rawabuaya. Oke, Erna Dwi Astuti? Hadir, Pak. Ya, Erna tinggal di mana? Di Grogol, Petamburan. Oke, Tawafani Ramadona? Hadir, Pak. Tinggal di mana Tawaf? Di Tomang, Pak. Jakarta Barat. Oke, Anissa Maria? Hadir, Pak. Tinggal di mana Anissa? Di Jakarta Barat, Pak. Haikal Hakim? Hadir, Pak. Tinggal di mana Haikal? Dari Kepa, Pak. Putri Dewa Iya, Aglia? hadir, Pak. Ya, Hadir. Putri tinggal di mana? Di Kemayoran, Pak. Siti Jahra Basalamah? Hadir, Pak. Basalamah masih ada kaitannya dengan pendakwah yang terkenal itu? Nggak ada, Pak. Cuma namanya aja, Pak. Oke. Siti tinggal di mana? Saya di Jakarta Barat, Pak. Natasha Eka Damayanti. Natasha. Hadir, Pak. Ya, Natasha tinggal di mana? Saya sekarang lagi di Jelambar. Jelambar. Oke. Jahra Mutiara Sani. Jahra Mutiara Sani. Hadir, Pak. Jahra hadir apa tidak? Ya, Jahra tinggal di mana? Halo Jahra, Jahra tinggal di mana? Nggak terdengar suaranya ya. Lanjut, Reva Ridillah. Hadir, Reva. Pak. Ya, Reva tinggal di mana? Di Bandengan, Pak. Daerah mana itu? Jakarta Barat. Oke, Suci Apriana Putri. Hadir, Pak. Tinggal di mana Suci? Di Muria Selatan, Pak. Oke, Siva Farihah. Hadir, Pak. Siva tinggal di mana? Di Duri Kepak. Ya, Ferencia Abelia Khairunada. Freni, Hadir, Pak. tinggal di mana Freni? Tinggal di Penjaringan, Jakarta Utara. Oke, Maulid Syahron. Nah, Hadir, Pak. saudara lahir di bulan Rabiul Awal ya? Maulid tinggal di mana Maulid? Di Cengkareng, Pak. Jakarta Barat. Oke, Ramadhani. Ramadhani. Hadir, Pak. Ramadhani tinggal di mana? Grogol, Pak. Cempaka Arya Safitri. Cempaka
Cempaka Arya Safitri. Hadir, Pak. Ya, Cempaka tinggal di mana? Di Kedaung Kaliangke. Oke, Yudit Septi Oliveira. Yudit, Hadir, Pak. tinggal Hadir, di mana Pak. Yudit? Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Pak. Astari Kodrat Susana. Hadir, Pak. Tinggal di mana Astari? Di Tangerang. Tangerangnya di mana? Jurumudi. Jurumudi. Jurumudi itu benda ya? Ya, Astari. Iya, betul. Kamu Iya, SMA-nya betul. di mana? SMA-nya di mana kemarin? Saya perantauan, Pak. Oh, perantau. Oke. Nur Iya. Cahya Gandasari. Nur Cahya Hadir, Gandasari. Nur tinggal di mana? Saya di Grogol, Pak. Siti Jahira. Hadir, Pak. Tinggal di mana Siti Jahira? Di Pejaten Barat. Ninda Junita. Ninda Junita. Hadir, Pak. Tinggal di mana Ninda? Di Duri Kosambi, Cengkareng. Marisa. Marisa. Hadir, Pak. Marisa tinggal di mana? Di Duri Kepa, Pak. Nur Elisa. Nur Elisa Hadir, tinggal Pak. di mana? Iya, tinggal di Di mana? Gunung Sari, Pak. Maidatul Umarroh. Hadir, Pak. Tinggal di mana? Di Jelambar Baru, Grogol. Raihan Linggar Saputra. Hadir, Pak. Tinggal di mana Mas Raihan? Di PIK, Pak. Apa itu? Daerah mana itu, Mas? Di Jakarta Utara. Oke, Miranda Zerlina. Iya, hadir, Pak. Di mana tinggal Miranda? Di Tanah Abang, Pak, Jakarta Pusat. Oke, Gendis Raya. Hadir, Pak. Tinggal di mana Gendis? Di Tambora. Duri Utara. Alhamdulillah. Apakah ada yang belum di absen? Hari ini luar biasa loh ya. 38 mahasiswa hadir semuanya loh. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Iya. Hadir semuanya pada hari ini. Luar biasa ya semangat kuliahnya. Saya berdoa kepada saudara sekalian. Awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan selesaikan dengan cara yang terbaik. Dan saya doakan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam perkuliahan. Pokoknya jangan patah semangat. Kuliah dengan semangat. Mau biayanya seperti apa, cari. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Itu yang saya minta. Nah, jadi saudara sekalian, hari ini luar biasa. Semuanya bisa hadir. Saya berharap sampai akhir perkuliahan kita, semua aktif. Dan insya Allah dengan keaktifan itu akan memberikan nanti setidaknya nilai yang akan bagus kepada saudara. Oke saudara sekalian. Ada yang ingin saudara tanyakan? Ayo silakan bertanya. Nanya saya juga boleh. Saya tinggal, tadi belum kenalan ya. Saya tinggal di Jalan Kiai Haji Muhammad Kub, nomor 65, RT 09, RW 01, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15145, kode posnya itu. Ada yang saudara kenal wilayah Pinang? Ada yang kenal nggak? Belum kenal ya? Kalau dari Poris itu ke Cipondoh, kemudian ada Kecamatan Pinang. Tuh, silakan, kalau ada silakan mampir. Halo, masih semangat? Insya Allah kita ketemu pada pekan depan ya. Terus nanti pada kuliah online ada forum dan kuis yang harus dikerjakan. Silakan sebanyak mungkin setidaknya ya paling maksimal 2 lembar halaman lah kalau menanggapi supaya nilainya maksimal dapat 80 atau dapat 90. Nanti kan nilai forum dari kuis itu nanti diakumulasi menjadi nilai yang akan diperhitungkan terkait tentang UTS dan UAS-nya. Oke, saudara sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Mohon izin. Halo, jangan malu-malu. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup,
kita foto dulu dong. Kita foto dulu bersama. Ayo foto. Tolong mukanya, wajahnya diperlihatkan. Nanti akan saya buat nih kayak cempaka itu. Action ya. Ayo silakan. Yang belum dibuka, kameranya dibuka. Kita hitung ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Jadi saudara sekalian, informasi perkuliahan kita semuanya nanti di Kulon ya. Dan silakan bisa menggunakan Google Chat-nya terkait tentang perkuliahan juga. Nah, nanya apa, itu bisa dilihat di sana, informasi pengumuman juga di sana. Oke, kalau memang sudah cukup, maka saya akhiri. Mari kita berdoa bersama kepada Allah SWT. Semoga kita dipertemukan pada pekan depan. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semangat istirahat.